Nah, siap belajar? Siap. Di rumah siap belajar? Ya. Siap. Ya. Baik, barunya baru bergabung, kami ada di Klaten, di sebuah tempat yang sangat unik dan cuma ada satu di dunia tempat yang kayak begini. Ya, dan seluruh gereja di Klaten dipersatukan, doa di sini, bicara pasal, bahkan orang-orang yang bukan Kristen pun bisa berpakai kamera di tempat ini. Baik, kita mau belajar. Tema yang sekarang ini cinta segitiga. Seringkali kalau kita mendengar kata cinta segitiga, langsung kita mikir perang Badar. Istilah Islam zaman Nabi dulu ada perang Badar, perang besar. Kalau dalam dunia agama Hindu perang Barat juga. Kenapa? Karena cinta itu kan hanya untuk dua orang, ya, nggak ada orang yang ketiga, ya, sering untuk dua orang saja. Tapi Pak Dokter bingung kok. Itu memberi tema cinta segitiga itu ternyata ketiga itu adalah kehendak Tuhan. Dan itu betul juga. Tapi sebelum kita bicara tentang cinta segitiga, ayo kita coba mengerti tentang cinta itu sendiri. Coba merenung. Semuanya merenung. Mata tutup. Yang di rumah juga. Cinta. Ya, cinta. Saudara, cinta itu gak ada baunya, gak ada warnanya, gak ada bentuknya. Amin. Ya betul kan? Apa baunya? Apa bentuknya? Apa warnanya? Gak ada. Tapi udah hilang kan? Lo. Ini. Tapi dalam cinta ini, justru yang paling dekat dengan cinta itu kebencian. Coba renungkan. Aneh. Ya, saya ulangi. Yang paling dekat dengan cinta itu ternyata kebencian. Coba ya atau tidak? Ya. Nanti sekali warna tidak ada, bentuk tidak ada, aromanya pun tidak ada. Tapi cinta ini bisa jadi pembunuh. Ya atau tidak? Bisa jadi pembunuh. Dan ini berbahaya sekali. Dalam bahasa apa saja, ternyata ada dua bentuk cinta ini dan semua mengaku. Saya mulai dengan kata kasih, dengan cinta. Bahasa Inggrisnya love dan lust, L-U-S. Masing-masing bahasa pasti ada. Nah, ternyata yang membuat kacau hidup ketika cinta dan kasih itu rancu. Tahu kata rancu ya? Salah tempat, salah pakai. Anak-anak muda harus tahu juga. Ternyata kasih dengan cinta itu tidak pernah ketemu dan tidak pernah nyambung. Kenapa? Di dalam kasih itu adalah Tuhan sendiri. Saudara boleh baca buku apa saja, hanya Alkitab yang memberitahu siapa kasih itu. 1 Yohanes 4 ayat 8. Ternyata Tuhan kita, Bapa kita di surga, itu kasih itu sendiri. Tuhan tidak bersifat kasih, salah. Tapi kasih itu dia sendiri. Ini agak sulit kita mengerti. Jadi kasih itu bukan karakter, kasih itu bukan sifat, kasih itu adalah Tuhan sendiri. Renungkan kalimat ini. Karena kasih itu adalah Tuhan sendiri, maka kasih itu pasti kudus, karena dia kudus. 2, kasih itu pasti benar. Ini kan
kasih itu pasti murni. Maka itu dunia berkata kasih itu suci. Dan itu betul. Nah, yang lebih hebat lagi, ini yang sulit dibedakan karena setan sudah terlanjur merusak. Di dalam kasih, tolong catat, penekanannya paling kuat di bagian ini. Di dalam kasih tidak ada seks. Saudara, maka ketika kita sampai di bagian ini, justru disinilah kasih itu rusak. Maka itu kalau tadi Pak Daniel berkata gairah, betul. Tapi setan melesetkan ini tipis sekali. Gairah untuk mengasihi itu tidak ada unsur seks sedikit pun, tidak ada. Tolong dicatat. Tapi di dalam cinta ada unsur seks. Dan ketika kasih dibuat rancu oleh si setan, maka kasih itu jadi rusak. Nah, cinta itu hanya boleh dimiliki oleh pria dan wanita setelah, jangan lupa, dipersatukan jadi suami istri. Kalau cinta dipakai dalam hubungan di luar hubungan suami istri, tolong catat, maka itu jadi neraka. Nah, di dalam hal inilah yang saya katakan tadi, cinta itu dekat sekali dengan kebencian. Ketika hubungan suami istri rusak, hati-hati. Saudara, kita harus menegaskan kepada semua orang. Ini nggak bicara tentang agama, ini tidak bicara tentang hubungan ini, hubungan itu tidak. Ini bicara tentang fakta kehidupan. Bahwa cinta itu Tuhan ciptakan hanya untuk suami istri. Tidak boleh untuk yang lain. Kalau cinta dipakai untuk yang lain, maka kerusakan terjadi. Itulah neraka dan itulah kejahatan yang paling kejam. Bahwa cinta nggak dipakai untuk yang benar. Dan hanya Alkitab yang menyebut itu. Mari kita buka 1 Korintus 6 ayat 17. Jadi lagi sekali, cinta itu tidak berbentuk, cinta itu tidak beraroma, cinta itu tidak berwarna, tetapi mengerikan kalau disalahgunakan. Ya, baca sambung barengnya 1 Korintus 6 ayat 17. 1, 2, 3. Tetapi siapa yang mendekatkannya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Kalimat ini pendek. Nah, sebelum kita belajar dari 1 Korintus 6 ayat 17, mari kita belajar konsep yang tidak dimiliki oleh agama apa saja di dunia ini. Hubungan Tuhan dengan kita itu hubungan suami istri. Betul tidak? Dan ini tidak ada di agama apapun juga. Dan ini sangat luar biasa. Nah, kalau kita mengerti hubungan Tuhan dengan gerejanya, maka kasih dan cinta itu tetap seperti surga. Ini luar biasa kita. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya dengan Tuhan menjadi apa? Satu roh. Satu itu dalam istilah Sanskerta
Betul nggak? Jadi berseroh. Oke. Ayat 16. Masih 1 2, 3. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengingatkan dirinya kepada perempuan cabul? Jangan ada apa kata perempuan cabul sudah kuno. Ganti dengan barang siapa mengikatkan dirinya dengan percabulan. Berarti, terus maka menjadi satu. Saya ganti. Dalam bahasa Indonesia satu tubuh istilahnya bersetubuh. Dan ini luar biasa. Maka itu ayat 17 akan berseroh supaya nyambung konotasinya. Bahwa kalau suami istri melakukan hubungan seks itu bersetubuh. Ternyata kata mengikatkan dirinya, TSI-nya dengan saya. Kalau Filipus ada TSI-nya? Ada. Karena firman Tuhan berkata. Itu ayat berapa? 16. 16. Oke, silakan. Karena firman Tuhan berkata, dalam pernikahan seorang laki-laki dipersatukan dengan istrinya sehingga mereka berdua menjadi satu. Nah, bersetubuh. Ini luar biasa. Nah, karena manusia itu punya tubuh, maka laki dan perempuan yang disahkan jadi suami istri, pangkatnya itu, maka mereka bersetubuh. Dan itu betul. Ayat 17. TSI-nya Filipus ayat 17. Supaya kita nyambung ya antara berseroh dan bersetubuh. Ya 17-nya. 17. Sebaliknya, orang yang menyerahkan dirinya kepada penguasa kita, Yesus, berarti sudah bersatu dengan Dia dalam roh. Karena ini luar biasa. Saya ulangi, tidak ada agama lain di dunia yang punya konsep seperti ini. Oke, Yakobus 4 ayat 5. Apa hasilnya kalau kita berseroh dengan Tuhan? Yakobus 4 ayat 5. Yakobus 4 ayat 5. Kita baca terjemahan baru dulu, nanti TSI-nya. Udah, 1, 2, 3. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diinginkan dengan cemburu. Saudara, ini salah satu ayat yang saya bertahun-tahun baru mengerti. Coba, kalau kita lihat kalimat pertama, ada nada Tuhan marah. Jawab. Iya. Ada nada Tuhan marah. Saya tanya. Iya. Kalimat pertamanya, di mana kemarahan Tuhan? Jangan kamu jangan kamu sangka bahwa ketika Tuhan menempatkan rohnya di dalam hidup kita, itu diingini dengan suatu kecemburuan. Saya pikir apaan ini? TSI-nya. Kitab suci pun sudah mengatakan, roh Allah yang tinggal dalam diri kita cemburu dan menginginkan kesetiaan penuh kepadanya. Apakah menurutmu ayat itu hanya omong kosong? Betul. Keren TSI. Bertahun-tahun saya cari. Cemburu dengan siapa? Lalu siapa yang dicemburui? Betul nggak? Dan ternyata TSI-nya lebih jelas. Ini bicara tentang hubungan Tuhan Yesus dengan gerejanya. Kalau ada kata cemburu, itu pasti untuk suami istri loh, bukan untuk pacaran ya. Saya selalu mengingatkan semua orang muda, apalagi anak-anak saya, goblok kamu kalau punya pacar cemburuan terus. Kenapa? Jadi ingat goblok ya. Goblok tenang. Karena waktu pacaran nggak ada cemburuan, belum memiliki dan belum dimiliki kok.
Cemburu karo das ngono. Ada jaman. Maaf ya, dengerin. Saya langsung putuskan. Kalau masih pacaran isinya cemburuan terus, apa-apa. Setuju ya? Karena belum saling memiliki. Maka itu kalau pacaran cemburuan langsung putus tanpa doa puasa. Gak usah cari kehendak Tuhan dulu. Jelas setan. Jelas. Belum apa-apa cemburuan. Maka saya mengarang. Goblokmu, kalau kamu punya pacar cemburuan terus, kalau menikah mati muda. Catat ini. Karena hanya Tuhan yang boleh cemburuan kepada kita. Oke, nggak percaya? Ulangan 34 ayat 14. Supaya kita tahu ya. Ulangan 34 ayat 14 dan ini nanti kita akan pakai kembali ke Yakobus 4 ayat 5. Lagi sekali cinta seketika. Ulangan 34 ayat 14. Betul? Sampai 12. Oh berarti ayat berapa ya? Tuhan itu namanya cemburuan. 34 ayat atau 14 ayat 34. 34 14. 34 14 bukan ya? Keluaran. Keluaran. Oh maaf saya salah. Keluaran. Nanti kita hubungkan dengan Yakobus 4 ayat 5. Udah? Baca 1, 2, 3. Sebab janganlah kau sujud menyembah kepada dewa yang lain, Tuhan yang lain. Karena Tuhan yang namanya cemburuan adalah Allah yang cemburu. Saudara saya pertama baca itu saya ngapa? Saudara Tuhan, apa nggak ada yang lebih jelek lagi namanya kayak ini? Nama loh, pakai C-nya huruf besar. Iya. Ayo, sebenci-bencinya orang tua pada anaknya masih kasih nama cemburuan. Tapi namanya cemburu. Maka itu waktu pacaran tidak ada cemburuan, belum dimiliki. Tapi setelah menjadi suami istri, nah dia nggak mau. Dia dinomor 2-kan atau dinomor 3-kan, itu apa itu? Namanya cemburu. Jangan ada yang lain. Nah, setelah menikah tidak boleh ada siapa yang lain kecuali 2 orang ini. Hebat ya. Maka itu yang pacaran nggak boleh apa ini? Cemburu. Kalau pacaran cemburuan itu namanya Goblok. goblok. Kenapa belum? Kenapa? Ini firman Tuhan luar biasa. Nah, kembali ke Yakobus 4 ayat 5. Jawabannya lagi di Lukas 1 ayat 35. Lukas 1 ayat 35. Wih hebat Alkitab ini saudara, Roh Kudus yang murah. Baca 1, 2, 3. Nah, stop. Kenapa malaikat Gabriel menjawab pada Maria? Karena ayat 34 Maria bertanya, bagaimana aku bisa mengandung? Aku belum menikah. Baca lagi ayat 35. 1, 2, 3. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Jadi yang membuat Maria hamil siapa? Dahsyat sekali. Maaf kalau saya pakai istilah medis atau istilah biologi. Sperma yang membuat Yesus ada di kandungan Maria adalah Roh Kudus itu. Mengerti? Belum ngerti enggak? Ya. Saya belum ngerti. Sekarang kita kembali ke Yakobus 4 ayat 5. Jangan kamu kira, jangan TC bagus, jangan kamu anggap Alkitab ngomong kosong. Keren. Jadi ketika Tuhan
menempatkan rohnya di dalam diri kita. Kenapa diinginnya dengan cemburu? Sebab kita mempelai perempuannya, supaya dibuang itu, supaya kita melahirkan Yesus. Menanggapi. Amin. Telah. Betul nggak kita? Begitu kita coba baca di TS-nya, ya, Filipus Yakobus 4 ayat 5. Pak, kitab suci pun mengatakan Roh Allah yang tinggal dalam diri kita cemburu dan menginginkan kesetiaan penuh kepadanya. Meminta, menuntut harus ada kesetiaan penuh kepadanya. Ini bicara kesetiaan hubungan apa? Suami istri. Terus? Apakah menurutmu ayat itu hanya omong kosong? Apakah menurutmu ayat itu hanya omong kosong? Jadi saudara, ketika kita bersatu dengan Tuhan Yesus Kristus, maka kita sedang mengandung siapa? Coba mengandung dia, dan harus lahir dia. Maka itu dia cemburu. Saya harap saudara ngerti saya. Oke, nanti kita akan diskusi. Setelah ini semuanya, kita kembali ke 1 Korintus 6 ayat 17. Kita ngapain dengan Tuhan? Berseroh. Berseroh. Karena kita hubungan suami istri. Ayat 16. Ayat 16-nya coba baca TSI-nya. 1 Korintus 6 ayat 16. Maka itu perjinan itu mengerikan. Karena firman Tuhan berkata, dalam pernikahan seorang laki-laki dipersatukan dengan istrinya, Ya, sehingga mereka berdua menjadi satu. ya. Setubuh ya, jangan lupa ya katanya terus. Maka kamu harus tahu bahwa orang yang bersetubuh dengan pelacur berarti menjadi satu tubuh dengan pelacur itu. Barang siapa bersetubuh dengan pelacur, maka dia menjadi satu dengan pelacur itu. Kalau terjemahan baru, kata nas, artinya ayat potongan ayat pendek, maka keduanya menjadi satu daging. Saudara lagi salah. Tidak ada buku manapun di dunia yang pernah menjelaskan kenapa ada manusia punya kepribadian ganda. Kalau dalam istilah psikologi namanya bipolar. Kalau dalam istilah yang lain split personality. Ayat ini yang menjelaskan. Bahkan inilah satu-satunya tulisan di seluruh buku yang ada di dunia tentang bipolar. Orang punya kepribadian kan. Karena begini ya, hebat Alkitab. Laki-laki dan perempuan setelah disahkan jadi suami istri, ya, coba kita baca dulu Kejadian 1:28. Ini kan yang memberkati, ini kan cuma nulisnya jelas ini, ayatnya lari ke sana lari ke situ. Saya percaya ini kan pintar betul. Amin. Kejadian 1:28. 1, 2, 3. Allah memberkati mereka. Shalom. Mereka di sini siapa? Suami istri. Ayat 28. Adam dan Hawa diberkati untuk jadi apa? Suami istri. Koma. Setelah jadi suami istri, lalu Tuhan berfirman, Beranak juga. Stop dulu. Ini luar biasa. Tuhan memberkati mereka untuk dilantik menjadi suami dan istri. Saudara,
Menurut ayat ini, kata diberkati itu artinya dilantik, diwisuda, diberi otoritas, diberi mandat untuk melahirkan keturunan ilahi. Itu Maleakhi 2:14. Jadi nggak cuma banyaknya beranak cucu lah, tidak. Ilustrasi yang paling bagus ya untuk mengerti Kejadian 1:28. Kalau saudara nanam 1 biji jeruk, nanam 1 biji semangka, nanam 1 biji durian, nanam 1 biji jagung, nanam 1 biji tomat, atau biji benih apa saja, pasti enggak dia seperti biji yang pertama ditanam untuk jadi pohon. Iya atau tidak? Iya. Mungkin bentuknya tidak sama. Saya harap sudah nangkap ini. Tapi jenisnya sama, identitasnya sama. Kalau dalam istilah biologi, DNA-nya sama. Wih, ini ayat luar biasa. Pernikahan yang benar hanya dari 1 suami dan 1 istri itu menghasilkan DNA yang sama dari hidup. Siapa itu? Tuhan. Kejadian 1 ayat 26. Baiklah kita menjadikan manusia yang serupa dan segambar dengan kita pun gak main-main. Harusnya anak-anak kita semua kalau kita menikah itu sama dengan apa istilahnya? Mirip, Sama dengan serupa. ya, dari benih pertama itu saudara. Nah, mulai ayat 28 Kejadian 1 ini, setan sudah gak suka dengan pernikahan yang asli, pernikahan yang benar. Setan gak suka. Kenapa? Karena bumi harus penuh dengan manusia yang seperti setan. Dan celakanya, setan berhasil atau tidak? Jadi sejak Kejadian 1:28 sampai nanti bumi ini selesai, kebencian setan untuk pernikahan yang asli, pernikahan yang benar, hanya 1 suami dan 1 istri, setan gak suka. Dan setan berhasil mengacaukan itu. Kalau dalam istilah biologi ada istilah rekayasa genetika. Pernah dengar istilah itu? Dan itu sebuah kejahatan. Sebab rekayasa genetika itu menghasilkan benih yang tidak sehat sama sekali. Ngeri. Dan itu merusak kesehatan. Itu ulah manusia yang dirasuki oleh iblis. Harusnya cuma dari 1 suami, 1 benih, dan 1 istri, 1 shelter. Enggak boleh sama. Saya harap jelas ya. Nah, sekarang kita kembali ke 1 Korintus 6 ayat 16. Bahwa kalau hubungan seks itu dilakukan oleh yang bukan suami istri, hasilnya tetap sama. Lahirlah anak-anak. Tapi anak-anak monster. Loh kok bisa? Nah, ini masalah. Roh Kudus tolong kami untuk kami mengerti, supaya tema kita cinta segitiga tidak menjurus ke arah yang negatif. Nah, kata bersetubuh itu artinya, ya, kalau kita makan roti minimal dari berapa bahan? 4. 4. Apa saja? Tepung, Ya, tepung, telur, gula, duit, Ragi. mentega pisang, pokoknya 4 minimal. Oke? Diolah, entah dikukus, entah di oven, terserah. Nah, setelah jadi roti, bisa nggak kita memisahkan lagi 4
benda 4 barang ini? Nggak bisa. Sudah banyak. Iya. Waktu Roh Kudus beri saya hikmat ini, orang Jawa bilang lengar. Susah juga dengan lengar, gemen. Terhenyak. Tercengang. Iya, keren bahasa Jawa. Begitu nggak bisa bahasa Jawa putih. Belajar dong. Sudah ini, oke ya. Nah, begini hasil dari bipolar. Maaf, ada cowok bilang aja si A, ketemu cewek si B. Dasar pezina, mereka melakukan hubungan yang bukan suami istri, tapi hubungan seks. Maka menurut ayat ini, di dalam hidup si A itu bercampur dengan si B, dalam hidup si B bercampur dengan si A. Jadi dalam rohnya A ada rohnya B, dalam rohnya B ada rohnya A, dalam jiwanya A ada jiwanya B, dalam jiwanya B ada jiwanya A, dalam fisiknya A ada fisiknya B, dalam fisiknya B ada fisiknya A. Mereka bisa, karena nggak ada hubungan. Si A ke kota lain, si B kota lain. Di kota lain, si B ketemu cowok C. Di kota lain lagi si A ketemu cowok D. Mereka hubungan lagi. Berapa orang yang campur? 4. Jadi dalam tubuh A ada tubuh C, ada tubuh D, ada tubuh A, B, C, D. Ngeri. Lanjutkan A, B, C, D ini ke tempat lain lagi, ketemu seterusnya. Ngeri. Dan inilah bipolar. Karena setan mencampur adukkan yang harusnya murni jadi kacau. Dan sekali lagi saya berkata, setan berhasil. Coba cari psikolog, psikiater. Mereka akan kagum dengan tulisan ini. Karena di dunia nggak ada yang bisa nulis ini kecuali Tuhan kita. Amin. Ayat ini makin jelas setelah ilmu pengetahuan kedokteran muncul dengan bayi tabung. Saya lupa ya tahun berapa ya bayi tabung ditemukan oleh manusia. Coba cari. Saudara, jadi Tuhan mengajar saya jauh sebelum ada bayi tabung. Tapi saya masih sama-sama. Nah, setelah ada bayi tabung makin jelas. Bayang, kalau manusia dengan kepandaiannya bisa pilih sperma yang paling sehat dan sel telur yang paling sehat, betul nggak? Itu orang manusia bisa pilih loh dengan teknologi. Lalu disatukan, pembuahan terjadi bukan di dalam rahim, dalam sebuah tempat. Nah, itu namanya bayi tabung. Ilmu itu datang dari mana? Dari Tuhan. Maka itu ketika suami istri melakukan tanggung jawabnya untuk hubungan seksual bersetubuh, dari paling tidak 250 juta ekor sperma. Saya beri kata ekor, karena mau 90 per ekor. Saudara bayangkan 250 juta. Ketika seorang pria dalam usia subur, itu jumlah sperma segitu banyak. Maka itu dalam istilah kedokteran, kalau sampai kita bisa jadi manusia seperti ini, itu pemenang yang luar biasa. Karena cuma satu yang berhasil sampai ke sel telur ini. Wih, dahsyat sekali. Nah, Tuhan juga yang mengatur sampai ada bayi kembar. Bisa satu telur, bisa beda, ya identik atau tidak. Nah, Tuhan yang memulai. Karena Tuhan yang paling tahu saudara mama yang paling bagus dan sel telur mana paling hebat. Saudara lahir keturunan ilahi. Malaikat 2 ayat 14. Ngeri. Kalau Tuhan bisa
membuat manusia serupa segambar dengan dia dari Kejadian 1:28 tadi. Akhirnya manusia diberi hikmat untuk melahirkan bayi tabung dengan teknologi yang luar biasa. Tapi ini yang ketiga, setan pun akhirnya ikut-ikutan mencampur aduk benih yang gak karu-karuan itu tadi. Berarti belum menikah, maka hati-hati yang belum menikah ya. Jaga baik. Begitu dalam konseling pranikah, dengan jujur saya akan tanyakan masalah ini. Maaf ya, bukan untuk saya, dan saya gak akan cerita ke orang lain. Jujur, kamu dua perhubungan dengan siapa saja sebelum menikah harus dibersihkan betul-betul. Minta Tuhan Yesus menyucikan, entah dengan cara bagaimana, supaya ketika menikah betul-betul murni, supaya gak lahir monster karena bipolar. Coba yang belum tahu, karena saya sudah sering ngajar ini, tapi saya lihat banyak saudara yang baru pertama kali tahu. Cari di Google, internet 24 wajah Billy. Cepat, cari. Itu mengerikan sekali. Jadi 24 carinya wajah Billy, itu buku. Saya Gramedia nggak mencetak lagi. Gramedia mencetak buku ini tahun 2005 kalau tidak salah. Ada ya? Nah, inilah inilah manusia monster. Jadi Billy Gunn, saya nggak tahu dia masih hidup atau tidak, mungkin sudah meninggal ya. Nah, Billy Gunn ini satu-satunya manusia yang di dalam hidupnya ada 24 kepribadian. Mengerikan sekali. Kalau yang perempuan namanya Sibyl ini lebih dulu, tahun 70-an yang lalu. Dia punya 17 kepribadian. Dan itu jadi novel. Ngeri sekali. Sudah? Apa ada gambarnya? Ngeri sekali. Nah, saudara, ketika buku ini dicetak dalam bahasa Indonesia, terbitan Gramedia, saya beli banyak sekali. Sebagian pada teman-teman saya pendeta untuk menemukan kengerian monster. Berarti kalau sampai dihitung angka kasar, ya seharusnya papa mamanya Billy ini dua orang yang murni. Tapi yang 23 dari mana? Maaf, mungkin papanya pernah berzina dengan 12 orang, mamanya 11 orang. Jadi 23 masuk satu. Dan ngerinya di dalam hidup Billy Gunn ini ada anak-anak kecil yang muncul. Berarti mama papanya pedofil, kalau kata itu ya, suka main dengan anak kecil. Wih, ngeri saudara. Dan bukan cuma itu, di hidup Billy Gunn ini dia bisa logat Rusia sempurna. Dia punya aksen orang Serbia sempurna. Ngeri sekali. Nah, dalam hidup Billy Gunn juga dia menjadi bisa melukis dengan 3 aliran yang berbeda. Dan ini gak mungkin dimiliki oleh manusia normal. Bayangkan, baca aja kisah ini, mengerikan sekali. Berarti papa mamanya entah yang mana hubungan dengan orang Rusia dengan pelukis ini, pelukis itu. Setan mencampur adukan. Maka anak-anak muda, jaga dirimu. Cinta segitiga. Kalau yang ketiga adalah Tuhan Yesus atau Roh Kudus, puji Tuhan. Sampai manusia ngeri. Oke, saya stop dulu. Ada yang mau tanya sampai di sini? Sambil mikir. Ya, silakan. Berarti kan dunia ini kalau memang harus dari yang awalnya tadi yang nomor yang murni 128. Iya. Makin tua ini kan makin rusak. Jelas, rusak ini. Ya, karena kan artinya kerusakannya itu semakin parah gitu. Ya. Karena kan kita nggak tahu sebelum kita papa mama gimana, ya. Kakek nenek gimana.
memang gitu, memang harus seperti itu atau gimana? Di dalam Kristus 2 Korintus 5:17 itu ayat. Maka itu Bapa kita sangat dahsyat di perjanjian lama. Ya, kalau kita hidup benar di dalam Dia, maka dosa orang tua nggak akan turun ke anak. Kita biarnya paling banyak membahas ini. Maka itu kemurnian akan terjadi dalam pertobatan. Saya ulangi, kemurnian akan terjadi karena pertobatan. Jadi kau usah takut Kristus. Di dalam Kristus kita ciptaan baru. Maka itu penting sekali konseling pernikahan. Ya. Jadi kalau melanjutkan pertanyaan tadi, jadi kalau DNA-nya sudah seperti tadi, kalau sudah itu tercemar bipolar dan lain sebagainya, kan kalau DNA berarti sudah sulit berubah. Tapi Papi tadi ngomong bisa dimurnikan. Ya. Tetapi pada dasarnya ketika itu sudah seperti itu maka rumit sekali. 2 Korintus 5:17 itu dahsyat sekali. Barang siapa bersatu dengan Kristus, dia adalah ciptaan baru. Dan ini hubungannya dengan Yohanes 3, lahir baru. Karena Nikodemus tanya, mana mungkin aku sesetua ini? Aku kembali karena ibuku pun sudah meninggal. Jawaban Tuhan Yesus, kamu dilahirkan dari rahim Roh Kudus. Itu luar biasa. Jadi Yohanes pasal 3 itu kemurnian yang hebat. Maka itu semua orang-orang muda sebelum masuk pernikahan kuduskan diri. Tuhan bisa memulihkan. Jadi supaya pertanyaan Kristus dan Bibuko ini menjelaskan rakyat. Jangan sampai dengan ayat itu sudah berzina dan bertobat. Awas kalau hati-hati ya. Ada lagi Pak? Ya. Lanjutkan, berarti kalau proses itu puluhan tahun, berarti itu akan menggumpal menjadi ngeri satu tumpukan. Satu gunung es yang mengerikan. Maka itu hanya Alkitab bisa menyelesaikan masalah di dunia ini. Hanya Alkitab yang bisa menyelesaikan masalah di dunia. Saya senang kalau diskusi ini dengan psikolog, psikiater, karena mereka bisa mengerti kalau menjelaskan hebatnya Alkitab. Ibu psikologi belajar kejiwaan. Oh tadi bisa tahu bipolar dan ini bacaan yang luar biasa. Ada lagi yang di rumah yang mau tanya? Pak, ya. Itu hanya berhubungan, tidak sampai maksudnya punya anak gitu, Pak. Walaupun aku punya anak, iya, maksudnya berhubungan saja sudah bisa maksudnya dosa itu yang akan berakibat kayak gitu loh, seperti akhirnya punya maksudnya berapa beda. Iya, nggak jelas pertanyaan. Jadi maksudnya DNA ini punya akan berkembang itu tidak, maksudnya hanya dengan melakukan hubungan. Iya, hubungan seks itu aja bercampur jadi satu. Kalau suami istri makin bagus karena makin menyatu. Jadi kenapa orang-orang tua dulu punya patokan? Oh, kamu jodoh karena jadi mirip. Makin tua makin mirip. Betul nggak? Dan itu ini jawabannya. Iya, suami istri bisa makin mirip. Itu luar biasa. Oke? Ada lagi? Kita lanjutkan. Kenapa? Oh enggak. Kenapa? Boleh. Jadi gini, ada satu memori di dalam diri saya ini. Tolong nasihatnya Ibu. Ya. Ada satu ketakutan ketika aku mau menikah karena memori yang tidak baik. Ada orang tua yang dulu mama aku sempat selingkuh. Ini bukan ngomongin orang tua ya. Sendiri pengalaman. Bapakku pun selingkuh juga. Dan aku lahir dari pernikahan yang sebelum pernikahan. Di luar nikah. Dan bersyukur aku muslim itu kan, di muslim itu kalau nggak boleh pacaran ya. Jadi nggak boleh berzina. Sebenarnya ini pun bersyukur aku dijaga dari itu karena dulu di muslim begitu. Nah sekarang tuh ada ketakutan.
aku tuh sampai detik ini untuk mendekati perempuan bukan karena nggak suka ya. Maksudnya, aduh, ini perempuan nanti gimana ya? Apakah terulang nggak ya? Apakah ini nggak ya? Nah itu mungkin ada beberapa anak juga yang kayak saya yang udah sering percaya Tuhan, tapi ada memori-memori yang bukan tidak bisa memaafkan. Hanya memang takut gitu. Itu saya. Ya, bagaimana? Ayat yang pertama 25:17. Barang siapa dalam Kristus dia adalah ciptaan baru. Itu luar biasa. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah terbit. Tambahkan di SMA 3 ayat 18-19. Yesaya 43 ayat 18 dan 19. Baca terus. Firman-Nya. Iya, yang kuat. Janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu. Ya. Terus dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman Oh, berulang. lagi. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Oh, iya sudah. Sekarang Sudah tumbuh. Nah, Belumkah kamu mengetahui? Ngapain kamu takut tuh? Mau dicariin. Udah konsep. Jodoh nggak usah dicari. Oh, iya. Tuhan sudah sediakan. Amin. Ya. Asal jangan ini pakai matamu. Lemes. Dipilih pakai mata. Bahaya besar. Saya ini bersyukur ya, coba saudara mau pakai cara ini tidak terserah. Banyak hal yang Roh Kudus tunjukkan itu bukan karena saya baca teologi, tidak. Jujur saya anti kok dengan barang. Tapi Roh Kudus mengajarkan dengan fakta. Contoh, saya lupa tahun berapa, tahun itu saya membuat riset. Kenapa sih ada orang bisa selingkuh kalau menikah? Ternyata jawabannya di sini. Karena waktu mau menikah pakai mata. Wajar nggak anak muda aku pilih yang cakep, aku pilih yang cantik? Wajar. Tapi itu nggak normal di mata. Kenapa? Secantik-cantiknya cewek cantik, segagah-gagahnya cowok gagah. Kalau usia bertambah, nah itu makanya itu bahaya. Nah ini dengannya, tolong perhatikan. Sampaikan kepada sebanyak-banyaknya orang. Ketika setan tahu anak muda menikah dengan konsep yang cantik dan yang cakep, langsung setan beri cetakan baru di otak. Sampai kapanpun istri harus cantik, sampai kapanpun suami harus cakep. Itu nggak bisa dicabut lagi, karena waktu sebelum menikah sudah menikah. Nah, bertambahnya usia pasti peot juga. Tapi ini loh, yang namanya manusia, catat ya, yang namanya manusia lebih pintar melihat kesalahan diri sendiri atau salah orang lain. Ketika si suami nggak bisa melihat ke dirinya, dia cuma lihat ke istrinya, kok jadi lain, kok nggak kayak gitu. Itu pada bilang tadi, setelah toleh keluar. Begitu pula sebaliknya. Wih, ketika Roh Kudus juga ngeri sekali ya kalau milik pakai mata, setan bisa masuk ke pernikahan. Saya mau beri fakta. Ayo jujur, menikah dengan yang cantik dan yang jelek, mana lebih awet? Jelek. Ya sudah. Jelek itu awet juga. Loh, enggak ada. Iya, loh, kalau cakep dan bisa berubah nggak awet. Perawatannya pun mahal. Loh, betul nggak? Kalau anak muda ingat loh, berbahagialah kalau menikah dengan orang katakan jelek, karena itu awet. Ini menghibur orang jelek. Siapa yang bersyukur menikah dengan orang jelek di dunia? Sebab setiap itu cuma satu loh di dunia. Tidak ada kembarannya. Saudara, jangan izinkan
mata merusak pernikahan. Kejadian 2:18, ayo. Ini yang belum menikah, yang sudah menikah nggak boleh baca ayat itu, lanjut. Kejadian 2:18. Ayo, yang belum menikah baca. Tuhan Allah berfirman, Ya, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. stop sampai bagian ini dulu. Jadi inisiator orang menikah itu siapa? Tuhan. Siapa? Maka itu kalau ada orang nggak kawin-kawin yang pusing bukan mamanya, Tuhan yang pusing. Kamu membuat Tuhan pusing. Dan ingat, Tuhan tidak hanya mendorong cepat kawin kamu, cepat kawin. Tidak. Kalimat itu. Aku akan menjadikan Seorang menjadikan Allah bertiga dan sepadan dengan dia. artinya apa? Tuhan Bapa kita yang luar biasa itu nggak dorong-dorong untuk menikah, tapi dia bertanggung jawab menyediakan yang sepadan, yang cocok. Jadi yang tahu kita ini cocok dengan siapa cuma Tuhan, nggak ada yang lain. Maka itu jangan nilai dengan matamu, tunggu Tuhan. Amin. Ada yang kebuka. Tapi ada pertanyaan. Ada pertanyaan. Ayo, tunggu dulu. Tunggu Tuhan. Yakinkan dirimu, nggak akan kehabisan jodoh. Tuhan enak, ya sendiri. Sendiri, memang apa-apa serius. Ini luar biasa. Wih, saudara, yang cocok, yang sepadan, yang pas. Saya punya istilah ya, sejak tahun 70-an saya sudah ngajar anak-anak muda. Salah kawin itu ngemut silat. Ngemut silat. Silet, non silet. Saudara, kalimat ini sudah dikenal oleh banyak anak muda di tahun 70-an. Kalau guru sudah saya pengajaran ini ngemut silat seumur hidup, salah menikah itu, ini silat. Oke, jelas. Jadi jodoh di tangan Tuhan, bukan di tangan Hansip. Catat itu. Apa pertanyaannya? Jadi bagaimana kalau dia janda, jadi dia menikah beberapa kali, terus kemudian katakan pada pernikahan yang terakhir dia hamil, berarti kan anaknya itu sudah mengalami campuran beberapa. Ya, menurut 1 Korintus 7, janda itu cukup sekali, tahu jangan bolak-balik. Pak Yusuf payah. Tuh Pak Yusuf dengerin. Tapi ada. Kita nggak usah bahas kalau seandainya nggak usah, pokoknya jangan kan, itu aja. Ada lagi? Apa? Kalau sudah sesuai yang kelanjut tadi dimulihkan melalui Iya, pertobatan, tapi jangan salah gunakan ayat ini. Oke? Jadi ya perkhotbah berapa itu? Tali 3 lembar? 9. Coba perkhotbah 9 mulai 4 ya. Nah ini cinta segitiga itu di sini. Betul nggak? Perkhotbah 9 4 ya. Perkhotbah 4:12. Oh, perkhotbah 4. Mulai 10 berarti. Ya, 10. Saya akan jelaskan ayat 11 Pak. Saya itu ayat 11 itu nggak berani khotbahkan bertahun-tahun. Baru bulan Maret tahun 2005 tahun 95 saya baru berani khotbah. Ya, Pengkhotbah 4. ayat 10 dulu. Pengkhotbah 4 ayat 10. Ya, bacain. Ini dulu kok. Bentar Pak. Betul. Karena kalau mereka jatuh, Tuh, TSI. bukan. OTSI. Enggak, itu bukan TP.
Oh iya. Jangan baru. Berarti 9 dong. Coba. Berdua lebih baik. Ah, itu berdua lebih baik itu mulai. 11. Oh, 10. Yang 10 jatuh. karena Kalau mereka jatuh. yang Nah, berarti ayat sebelumnya. 9 yang berdua. 9 berdua. Lah, mulai 9 berarti saya siapa? Pokoknya 4 ayat 9. Bangkot 4 ayat 9. Ya. Berdua lebih baik daripada seorang diri, Ya, karena apa? Ini pernikahan. Terus karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. itu berdua. Terus ayat 11. Ayat 11. Bentar. Juga kalau orang tidur berdua, Ya. mereka menjadi Panas. panas. Tetapi bagaimana seorang saja dapat menjadi panas? Nah, stop. Ini saya nggak pernah potong bertahun-tahun karena saya bingung. Maaf, saya bilang Papa, ini agak cabul betul ayat ini. Berdua tidur panas, tapi ada rahasia. Ayat yang ke berapa? 12 ayat. Iya. Tadi ayat berapa yang berdua? 11. 12. Sekarang ayat 12. Nah, ini Dan kali 3 lembar ya. bila mana seorang dapat dialahkan, 2 orang akan dapat bertahan. Terus Tali 3 lembar tak mudah diputuskan. aneh ya. Hanya Papa di surga bisa bicara seperti ini. Tidak ada siapapun yang bisa bicara. Saudara, ayat 10 bicara hebatnya kalau berdua. Ya. Tapi Tuhan menghargai juga, nanti kita buka Matius 19, 12, ada orang tidak menikah, Tuhan izinkan. Tapi berdua itu harus mutlak, karena Tuhan suruh kita berdua suami istri, ya, supaya kuat, nggak mudah dikalahkan. Nah, ayat 12. Ternyata tali 3 lembar itu bukan cinta segitiga. Karena manusia terdiri dari 3 bagian. Masih ingat apa saja? Roh, jiwa, dan roh. Nah, dalam pernikahan tali 3 lembar ini diikat. Maaf, kalau cuma tali yang pertama yaitu tubuh saja, tapi jiwa nggak mau disatukan, roh nggak mau disatukan, hilang perjinahan. Jangan cuma mau fisiknya, nggak mau karakternya, nggak mau sifatnya, nggak mau apa. Betul tidak? Ini kejahatan dari setan. Maka itu nggak cocok. Cari lain lagi, cerai, cari lagi yang cocok, nggak bisa. Ingat tadi sesi yang tadi, bagaimana kita bisa menikah dengan cocok kalau menikah dengan banyak. Itu baru cocok. Jadi fisik bersatu, jiwa juga bersatu. Artinya sepikir, setujuan itu jiwa. Roh juga harus dipersatukan. Maka pernikahan itu iman. Amin. Tali 3 lembar. Nah itu kalau dalam suatu pernikahan ada kegoncangan, periksa mana yang belum disatukan. Karena ketika anak-anak mudanya lihat fisik, di situ neraka mulai terjadi. Kenapa? Karena suatu kali fisik bisa lemah. Betul nggak? Kalau dalam istilah medis laki bisa impoten, si istri bisa menopause, sudah kering semua, terus ngapain 2 orang ini? Bisa setan bisa masuk. Maka terus hati-hati, tali 3 lembar ini, roh, jiwa dan tubuh kita. Ada gereja menerjemahkan, ya tali 2 kali suami istri, tali 3 roh kudus Tuhan Yesus. Silakan, tidak apa-apa. Tapi ingat, manusia terdiri dari 3 bagian. Hanya manusia yang punya 3 bagian. Binatang cuma punya 2, fisik dengan jiwa. Pohon cuma punya 1, tubuh saja. Setan hanya punya 1, roh saja. Hanya manusia yang 3 hal ini. Itu ada di 1 Tesalonika 5 ayat 23. Lagi sekali nggak ada buku lain di dunia yang pernah menjelaskan manusia 3 bagian ini. Itu dahsyat sekali. Nah, ayat kedua, ayat 11. Saya bilang mau khotbah apa ayat ini? Betul? Tapi saya nggak akan lupa Maret 95. Ada sebuah kasus
Dan ini salah satu cara Roh Kudus mengajar saya untuk membuka rahasia firman. Selalu ditemukan dengan masalah dulu, baru Roh Kudus tunjukkan ayatnya itu ada di mana. Dan itu sungguh luar biasa. Kata panas itu menunjuk apa? Ayo, apa menghasilkan panas? Gesekan. Iya, gesekan. Artinya melahirkan. Ayo, panas itu loh. Power, tenaga, kekuatan. Semua mesin itu pasti panas. Tanpa panas, nggak akan ada energi, nggak akan ada tenaga, nggak ada kekuatan. Nah, bicara berdua tidur menjadi panas. Hebat Roh Kudus. Maaf ya, yang belum nikah saudara. Apa yang terjadi buat suami istri kalau hanya maunya seks saja, tapi nggak mau jiwanya, nggak mau rohnya? Gila seks rumah tangga. Dan kalau ada suami istri cuma begitu, pasti saling menyakiti. Catat ini Pak, pasti saling menyakiti. Karena dua orang ini nggak mau tahu yang lain. Pokoknya maunya aku cuma mau tubuhmu saja. Maaf saya berkata kasar. Nah, persatuan yang seperti ini itu menghancurkan pernikahan. Dari mana saya punya ketemu kalimat ini? Ketika melihat berapa fakta. Ada orang menikah, sudah punya anak, dibilang, tapi kami gak cinta kok. Belum terjadi loh. Maka itu bercerai itu gampang. Saya bilang, kok bisa? Gak cinta, tapi bisa punya anak. Ya itu tadi, cuma mau seks saja. Dan ini binatang betul-betul asal punya anak. Masa saudara nggak pernah tahu bahwa ada pernikahan. Dan ini saya dimulai dari teman baik saya seorang pendeta, hamba Tuhan, gembala, sudah punya 3 anak. Akhirnya cerai. Dan waktu itu saya diminta jadi saksi, saya nggak mau. Terus saya tanya, lu kalian kok bisa? Kemarin itu jawab, kami gak cinta dari semula. Nah saya yang berkati pernikahan yang meninggal, makanya ambil dulu. Nah saya sudah bilang pada gembalanya, jangan dinikahkan, karena mereka itu hawa nafsu saja. Dan betul, sejak lahir anak pertama sudah ribut terus. Aduh sedih sekali. Nah dari situ saya menemukan ternyata ada orang bisa punya anak tanpa kasih. Hanya hawa nafsu saja. Nah kata panas itu harus menyatu roh, jiwa dan tubuh. Suami istri yang bisa saling menerima semua kekurangan kelebihan, berarti mereka tali 3 lembar ini lagi. Ya, menerima semua kekurangannya, kelebihannya, kelemahannya, kesalahannya, semua. Maka 2 orang ini menjadi panas. Bagaimana kalau seorang gereja bisa menjadi panas? Nah, panas inilah karena kuasa dari surga. Amin. Maka itu suami istri yang kompak, suami istri yang tali 3 lembar, suami istri yang hidup dalam kebenaran. Maka panas surga ada di keluarga. Dan begitu ada panas surga itu, setan gak berani masuk ke keluarga itu. Karena kata panas ini power, energi, tenaga, kekuatan yang luar biasa. Nah, sampai jawabannya di 1 Timotius 2 ayat 8. Lihat itu 1 Timotius 2 ayat 8. Baca 1, 2, 3. Oleh karena itu aku ingin supaya mana-mana orang laki-laki berdoa dengan mengatakan dia suci, tanpa marah dan tanpa berselisih. Luar biasa firman.
1 Timotius 2 ayat 8, hanya Keluaran 19 yang bisa menjelaskan. Ketika Israel diserang Amalek, Musa naik ke bukit, doa angkat tangan. Masih ingat? Betul? Nah, ternyata dalam hukum Taurat hanya imam yang boleh berdoa sambil menadahkan tangan, bukan mengangkat. Itu semuanya bagus sekali. Beda nggak mengangkat tangan dan menadahkan tangan? Beda. Nah, itu hanya imam dan itulah suami. Dengan baik-baik. Sejak Roh Kudus beri saya pengertian ayat ini, maka saya paling gampang, paling cepat menyelesaikan masalah keluarga. Anak sakit-sakitan, ekonomi berantakan, pokoknya kacau rumah tangga itu. Ingat, kapan Israel menang? Kalau Musa bagaimana? Suami dengan baik. Tuhan ciptakan tangan hanya untuk 2 hal, bukan ketiga, bukan keempat. 1 untuk membelai, mengasihi. 2 untuk bekerja. Apabila tangan digunakan untuk yang ketiga, itu pasti kejahatan. Seorang istri nggak usah dipukul, tapi tangan suami sudah dekat aja ke wajahnya, itu sudah sakit buat istri. Betul atau tidak? Jaga ya para suami. Berdoa menadahkan tangan itu nggak dari pagi sampai sore angkat tangan terus, enggak. Tapi kalau tangan suami najis dan kotor, itu karena berselisih dengan istri. Ngeri sekali. Maka itu tidak damainya suami istri, berarti nerakanya anak-anak. Catat, saya ulang. Tidak berdamainya suami istri, itu nerakanya anak-anak. Betul atau salah? Betul. Maka itu ketika suami nggak didukung oleh istrinya untuk selalu menjadi imam dalam keluarga, maka setan masuk ke keluarga itu. Disitulah kekacauan terjadi. Anak sakit-sakitan tak habis-habis. Masalah ini masih tidak selesai. Maka Matius 18 ayat 19 yang sepakat melindungi keluarga itu. Jelas? Tidak bukan? Yakin? Kamu tutup bagian ini.